Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Aku Muslim. Hari ini kita akan membahas topik yang sangat penting dan pastinya sangat relevan di zaman sekarang, yaitu bahaya judi online dan bagaimanakah Islam memandangnya dari sudut ekonomi syariah. Kalian mungkin pernah mendengar tentang judi online, kan? Mungkin kalian pernah lihat iklannya atau bahkan tahu seseorang yang terlibat di dalamnya. Tapi, tahukah kalian betapa seriusnya dampak dari aktivitas ini? Yuk, kita kupas tuntas dalam video kali ini. Namun, sebelum itu, jangan lupa untuk menekan tombol subscribe. Jadi, apa sebenarnya yang dimaksud dengan judi online? Sederhananya, judi online adalah bentuk perjudian yang dilakukan melalui internet. Ini mencakup berbagai jenis permainan dan taruhan yang bisa kalian akses dari komputer ataupun smartphone kalian. Mari kita jelajahi beberapa bentuk umum dari judi online agar kita bisa sama-sama tahu bagaimana bentuk dari judi online ini. Pertama, ada slot online. Ini adalah mesin slot virtual yang mirip dengan mesin slot di kasino fisik. Kalian hanya perlu memutar gulungan dan berharap mendapatkan kombinasi simbol yang menang. Meski terlihat sederhana, slot ini dirancang untuk membuat kalian terus bermain dengan hadiah yang tampaknya sangat menggoda. Kedua, ada poker online. Ini adalah permainan kartu yang melibatkan strategi, keterampilan, dan tentu saja keberuntungan. Poker online menawarkan berbagai jenis permainan. Banyak orang terjebak dalam permainan ini karena potensi kemenangan yang sangat besar, meskipun mereka mungkin tidak menyadari risiko yang ada. Ketiga, ada taruhan olahraga. Dengan taruhan olahraga, kalian bisa memasang taruhan pada hasil pertandingan olahraga seperti sepak bola, bola basket, ataupun balapan kuda dan jenis olahraga lainnya. Taruhan ini seringkali didorong oleh data statistik dan analisis, tetapi tetap saja hasil akhir tergantung pada banyak faktor yang tidak dapat diprediksi. Keempat, ada kasino live online. Ini adalah versi virtual dari kasino fisik yang memungkinkan kalian bermain dengan dealer nyata melalui video streaming. Kalian bisa bermain berbagai macam permainan kasino. Meskipun ini memberikan pengalaman yang lebih mendalam, risiko kerugian tetaplah sama saja. Yang membuat judi online sangat berbahaya adalah kemudahan untuk mengaksesnya. Kalian bisa berjudi kapan saja dan di mana saja hanya dengan beberapa klik di ponsel ataupun komputer yang kalian miliki. Ini menambah risiko karena tidak ada batasan fisik seperti kasino konvensional dan seringkali tidak ada kontrol diri yang memadai. Selanjutnya,
Setelah kita mengetahui apa itu judi online, sekarang kita akan membahas judi online jika dipandang melalui perspektif ekonomi syariah. Kita tahu bahwa dalam Islam, segala sesuatu yang kita lakukan harus berdasarkan prinsip-prinsip yang jelas dan adil. Nah, mari kita bahas secara lebih mendalam bagaimana judi online bertentangan dengan prinsip-prinsip tersebut. Pertama, mari kita bahas tentang gharar. Dalam istilah ekonomi syariah, gharar berarti ketidakpastian atau spekulasi. Judi online adalah contoh klasik dari gharar. Ketika kalian bertaruh, hasilnya tidak dapat diprediksi dan tergantung sepenuhnya pada keberuntungan. Ini berbeda dengan prinsip syariah yang mengajarkan agar transaksi dan kontrak dilakukan dengan transparansi dan kepastian. Dalam dunia judi online, ketidakpastian ini menciptakan ketidakseimbangan yang merugikan banyak orang. Kedua, ada istilah maisir. Maisir ini berarti perjudian atau taruhan yang dilarang dalam Islam. Kenapa? Karena maisir tidak hanya tentang keberuntungan, tetapi juga tentang mengambil keuntungan dari ketidakpastian dan kerugian yang dialami oleh orang lain. Dalam konteks judi online, platform yang menyediakan permainan tersebut biasanya mengambil keuntungan dari kerugian pemain lain. Jadi, setiap kali seseorang kalah, platform tersebut mendapatkan keuntungan, dan ini jelas bertentangan dengan prinsip ekonomi syariah yang mengajarkan keadilan dan keseimbangan. Yang ketiga, ada prinsip haram yang lebih luas. Judi dalam bentuk apapun, termasuk judi online, dianggap haram atau dilarang dalam Islam karena efek negatifnya yang besar terhadap individu dan masyarakat. Efek ini termasuk kecanduan, kerugian finansial, dan kerusakan sosial. Islam memandang harta sebagai amanah yang harus dikelola dengan baik dan tidak disia-siakan untuk aktivitas yang tidak produktif dan merugikan. Dalam konteks ekonomi syariah, kita juga berbicara tentang tanggung jawab sosial. Judi online seringkali mengabaikan dampak sosialnya. Banyak orang terjebak dalam lingkaran judi dan mengalami kerugian besar yang merusak kehidupan mereka dan keluarga mereka. Dari sudut pandang syariah, tanggung jawab terhadap sesama adalah hal yang sangat penting. Aktivitas yang membahayakan individu dan masyarakat bertentangan dengan prinsip tersebut. Selanjutnya, sekarang mari kita bahas dampak negatif dari judi online yang sering kali jauh lebih besar daripada yang kita bayangkan. Ini bukan hanya tentang kehilangan uang saja, tetapi dampaknya bisa merusak banyak aspek dalam kehidupan kita semuanya. Pertama, kecanduan judi adalah salah satu dampak terbesar. Judi online dirancang untuk menjadi adiktif
dengan fitur-fitur seperti bonus dan jackpot yang sangat menarik. Banyak orang mulai berjudi hanya untuk bersenang-senang, tetapi lama-kelamaan mereka bisa kehilangan kontrol. Kecanduan judi mirip dengan kecanduan substansi. Kecanduan substansi merujuk pada ketergantungan atau kecanduan terhadap zat-zat tertentu seperti alkohol, obat-obatan terlarang, atau obat-obatan resep yang disalahgunakan. Ini adalah kondisi di mana seseorang menjadi sangat tergantung pada zat tersebut untuk merasakan efek tertentu atau mengatasi stres yang ia alami, dan seringkali mengalami kesulitan dalam mengontrol konsumsi zat tersebut meskipun mereka mengetahui dampak negatifnya. Hal ini tentu bisa menyebabkan kerusakan serius pada kesehatan mental dan emosional. Itu yang pertama. Yang kedua, bahaya dari judi online ini adalah kerugian finansial yang sangat signifikan. Judi online seringkali membuat orang menghabiskan lebih banyak uang daripada yang mereka rencanakan. Keinginan untuk mengembalikan uang yang telah raib karena kalah membuat orang terus berjudi, seringkali sehingga mereka terjerat dalam hutang. Banyak kasus dilaporkan di mana individu kehilangan tabungan hidup mereka atau bahkan terpaksa meminjam uang dengan bunga yang tinggi untuk membayar kerugian. Selanjutnya, dampak yang ketiga yaitu dampak sosial. Dampak sosial dari judi online tidak bisa diabaikan begitu saja. Ketika seseorang terjebak dalam kecanduan judi, hubungan mereka dengan keluarga dan teman bisa menjadi tegang. Kecurangan, kebohongan, dan perilaku yang berubah seringkali menyulitkan individu untuk mempertahankan hubungan yang sehat. Ini bisa menyebabkan isolasi sosial dan konflik yang berkepanjangan. Selanjutnya, yang keempat adalah dampak psikologis yang sangat besar. Tekanan emosional akibat kerugian judi, rasa malu, dan stres bisa menyebabkan gangguan kesehatan mental seperti depresi dan kecemasan. Dalam kasus yang ekstrim, beberapa orang mungkin bahkan mengalami pemikiran untuk bunuh diri sebagai akibat dari tekanan yang mereka rasakan. Penting untuk diingat bahwa dampak-dampak ini tidak hanya mempengaruhi individu yang berjudi saja, tetapi juga orang-orang di sekitar mereka. Jadi, mengenali tanda-tanda awal kecanduan dan mengambil langkah-langkah untuk menghindarinya adalah kunci untuk menjaga kesejahteraan pribadi dan sosial. Selanjutnya akan kita bahas mengenai solusi dan alternatif. Jadi, setelah mengetahui bahaya dan dampak dari judi online, apa yang bisa kita lakukan untuk menghindarinya dan menemukan alternatif yang positif? Baik, berikut beberapa langkah konkret yang bisa kita ambil. Pertama, hindari semua bentuk judi online. Ini mungkin terdengar sederhana saja,
Tetapi, langkah ini sangatlah penting. Jangan pernah terjebak dalam tawaran atau iklan yang menggoda. Ketika kalian melihat situs judi atau aplikasi yang mengiklankan hadiah besar, ingatlah bahwa itu hanyalah tipu daya saja. Jika kalian merasa tergoda, cobalah untuk mencari aktivitas lain yang lebih bermanfaat. Kedua, jika kalian merasa sudah terpengaruh atau terjebak dalam kebiasaan judi, cari bantuan profesional. Ada banyak organisasi dan konselor yang dapat membantu kalian mengatasi kecanduan judi. Mereka bisa memberikan dukungan dan strategi untuk keluar dari kecanduan tersebut. Jangan ragu untuk mencari bantuan, karena ini adalah langkah penting untuk menyelamatkan diri dari dampak negatif judi. Ketiga, carilah alternatif hiburan yang positif. Banyak kegiatan yang bisa kalian nikmati tanpa harus berjudi. Misalnya, kalian bisa terlihat dalam aktivitas yang membangun, seperti berolahraga, belajar keterampilan baru, atau berkumpul dengan keluarga dan teman. Aktivitas-aktivitas ini tidak hanya menyenangkan, tetapi juga bermanfaat bagi perkembangan pribadi dan sosial kalian. Selain itu, edukasi diri kalian tentang risiko dan bahaya dari judi. Mengetahui lebih banyak tentang bagaimana judi bekerja dan dampaknya bisa membantu kalian membuat keputusan yang lebih baik. Banyak informasi dan sumber daya tersedia yang dapat memberikan wawasan lebih dalam tentang topik ini. Akhirnya, berkomitmenlah untuk hidup sehat dan bijak dalam menggunakan uang. Kelola keuangan kalian dengan baik, buat anggaran, dan hindari pengeluaran yang tidak perlu. Dengan cara ini, kalian tidak hanya melindungi diri dari resiko judi, tetapi juga membangun masa depan finansial yang lebih stabil dan bahagia. Jadi, teman-teman, kita sudah membahas banyak hal tentang bahaya judi online dari perspektif ekonomi syariah. Intinya, judi online adalah aktivitas yang sangat berisiko dan bertentangan dengan prinsip syariah. Kita harus bijak dan hati-hati dalam memilih hiburan agar tidak terjebak dalam bahaya ini. Jika kalian merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Di kolom komentar, silahkan ditulis pendapat kalian tentang judi online dan bagaimana cara kita untuk bisa menghindarinya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.